Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2661. Bersama Faisal, Charlie berjalan melewati alun-alun. Terdengar deru generator yang semakin memekakkan telinga. Di bawah, suara mekanisnya begitu keras, sulit bagi orang biasa untuk berbicara. Banyak suara lain di sekitar mereka yang tidak terdengar. Ini menjadi hal yang baik untuk Charlie. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga saat penyelamatan dan kenyamanan, akan sulit mendengar seseorang berteriak. Jadi Charlie bertanya kepada Faisal di sebelahnya, berapa lama biasanya generator diesel ini dihidupkan? Faisal menjelaskan dengan hormat, pasukan pemerintah memutus pasokan listrik kami. Semua listrik kami dipasok oleh genset diesel 50 kW ini, yang disambungkan dengan satu set peralatan penyimpanan daya. Keseluruhan konsumsi listrik kecil di siang hari. Kami biasanya tidak menghidupkan solar saat siang. Kami menggunakan peralatan penyimpanan daya untuk memastikan pengoperasian peralatan normal yang diperlukan di siang hari. Lalu menyalakan kembali genset setelah gelap, terutama untuk menyalakan penerangan dan peralatan listrik lain, dan mengisi daya peralatan penyimpanan. Hari ini dihidupkan lebih awal, karena cahaya redup di hari hujan. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau menyalakan lampu di malam hari, apakah tidak takut tentara pemerintah akan mengirim pesawat dan membom kalian? Faisal menjelaskan, di Suriah, apakah itu pasukan pemerintah, oposisi, atau angkatan bersenjata Kurdi, 90% adalah perang darat. Pesawat di tangan pasukan pemerintah telah lama dihantam. Hanya ada beberapa pesawat tempur tua yang tersisa yang menjaga Damaskus dan Provinsi Selatan Dera. Pemerintah tidak berani mengirim pesawat itu untuk berlayar. Dan kami memiliki banyak warga sipil di sini. Jika mereka mengirim pesawat dan menyerang tanpa pandang bulu, pasti akan menimbulkan kemarahan publik. Itu akan sangat merugikan pemerintah. Charlie sedikit mengangguk. Perang dalam pemahamannya adalah perang modern berdasarkan perang teluk. Inti dari peperangan modern adalah angkatan udara, ditambah dengan angkatan laut dan angkatan darat. Sama seperti Amerika Serikat saat melawan Irak. Kedua pasukan tidak perlu terlibat pertempuran tangan kosong. Pertama gunakan pesawat untuk berperang di udara dan merebut supremasi udara. Lalu gunakan pembom untuk membawa presisi bom yang diarahkan untuk menghancurkan kekuatan pertahanan utama musuh dan industri militer satu persatu. Setelah lawan benar-benar lumpuh, sejumlah besar pasukan darat akan langsung masuk. Mereka akan dapat langsung menduduki wilayah musuh. Namun, sekarang di tempat-tempat seperti Suriah, cara berdirinya pada dasarnya sama dengan Perang Dunia II. Pasukan kedua mengandalkan pasukan darat untuk bertempur secara langsung. Angkatan udara hanya memiliki pengaruh yang sangat kecil. Charlie ingat Faisal adalah Kapten Brigade Lapis Baja. Jadi dia bertanya kepadanya, Faisal, 90% perang kalian di sini adalah perang darat. Brigade Lapis Baja kamu pasti memiliki identitas dan status yang luar biasa. Faisal mengangguk dan berkata dengan jujur, dua pasukan terpenting kami adalah Brigade Lapis Baja dan Brigade Udara. Namun, Brigade Udara hanya memiliki 4 helikopter bersenjata. Kekuatan tempur utama masih bergantung pada Brigade Lapis Baja saya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Faisal, karena kamu bisa menjadi Kapten Brigade Lapis Baja, kamu pasti berketinggian relatif tinggi dalam kelompok bersenjata ini. Faisal menjawab, sebenarnya, Brigade Lapis Baja saya sepenuhnya dipimpin dan dikirim oleh komandan sendiri. Saya bisa menjadi komandan brigade karena saya tahu lebih banyak tentang tank. Saya lebih sebagai instruktur. Sata tidak memiliki banyak peran nyata. Charlie mengangguk ringan. Karena Brigade Lapis Baja adalah kekuatan tempur inti di sini. Masuk akal jika dikirim langsung oleh komandan. Dibimbing Faisal, Charlie sampai di tembok halaman yang terbuat dari tanah. Pada saat ini, halaman penuh dengan suara. Dan komunikasi antar orang pada dasarnya adalah dengan berteriak. Selain itu, Charlie menemukan bahwa mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda. Beberapa berbicara bahasa Inggris, beberapa berbicara bahasa Prancis,
dan beberapa berbicara bahasa yang dia tidak mengerti sama sekali. Dia yakin itu pasti bahasa Arab. Bab 2662. Charlie bertanya pada Faisal, apakah kalian memiliki bahasa persatuan di sini? Faisal menggelengkan kepalanya. Bahasa persatuan seharusnya bahasa Arab, tapi komposisi tentara bertentangan dengan kami relatif kompleks. Banyak yang tidak bisa berbahasa Arab. Beberapa telah tinggal di negara lain sejak masih muda. Beberapa tinggal di daerah bekas jajahan. Mereka berbicara bahasa Inggris atau Prancis sejak kecil, sehingga komunikasi di antara pasukan tidak sepenuhnya lancar. Sama seperti saya sempat pergi ke Amerika Serikat bersama orang tua saat masih sangat kecil. Saya mendapat kartu hijau dan bertugas di Angkatan Darat AS selama 3 tahun. Beberapa tahun yang lalu, saya menjawab panggilan dan kembali untuk bergabung dengan Tentara Kemerdekaan. Jadi bahasa Arab saya sangat buruk. Saya hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Charlie mengangguk. Situasi multibahasa sama seperti India. Banyak orang India tidak bisa berbahasa Hindi. Bahkan setiap negara bagian di India memiliki bahasa resminya sendiri. Selain itu, pernah menjadi koloni Inggris. Jadi bahasa Inggris juga menjadi salah satu bahasa resmi. Namun, kebingungan bahasa semacam ini relatif menguntungkannya. Semakin membingungkan bahasanya, semakin mudah baginya untuk berbaur. Jadi, dia berkata kepada Faisal, saat masuk nanti, ingatlah untuk bermain dengan mendengarkan dan jangan biarkan orang melihat petunjuknya. Faisal berkata, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik. Charlie bersenandung, menunjuk ke gerbang halaman, dan berkata, masuk. Baik, Faisal maju menyelipkan dan mendorong pintu halaman. Di halaman saat ini, belasan tentara dengan AK-47 di punggung sedang memanggang daging di sekitar api di puncak agar tetap hangat. Di atas api unggun, 2 kaki domba sedang dipanggang dengan tongkat kayu. Charlie mengikuti Faisal masuk, dan seorang tentara mengenali Faisal, dan berseru, Kapten Faisal, apakah Anda ingin makan berevolusi? Ibu yang masak sedang membuat roti pita. Sebentar lagi siap. Faisal pergelangan tangan. Saya tidak mau makan. Saya ingin memeriksa situasi sandera. Begitu pria yang mendengarnya, dia langsung berkata sambil tersenyum. Kapten Faisal, apakah Anda tertarik dengan wanita-wanita itu? Saya harus memberi tahu Anda. Komandan telah mengeluarkan perintah. Tanpa izinnya tidak ada yang bisa menjangkau mereka. Faisal segera berkata, jangan bicara omong kosong. Saya hanya datang ke sini untuk memeriksa situasi dan melaporkan kembali ke perintah. Cepat buka pintu ruang bawah tanah. Pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa, menoleh untuk menyapa seorang prajurit. Mereka berdua berbaring bersama-sama dan membuka papan kayu tebal dari tanah. Segera setelah itu, sebuah tangga yang terbuat dari lumpur terlihat di bawah papan. Pria itu dengan hormat menyapa Faisal. Berkata, Kapten Faisal, silakan masuk. Faisal mengangguk puas, dan berjalan ke pintu masuk bersama Charlie. Pria itu mengeluarkan senter, menyalakannya, dan berkata dengan sopan, Kapten Faisal, tangganya gelap. Saya antar kalian, hati-hati saat melangkah. Faisal melirik Charlie. Charlie mengangguk dengan tenang, dan setuju, berkata, oke, kamu yang memimpin. Bab 2663. Charlie dan Faisal mengikuti pria itu ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah itu sangat dalam. Tangganya sendiri setidaknya sedalam 5 atau 6 meter, hampir setinggi 2 lantai. Karena musim dingin di Suriah adalah musim hujan, curah hujannya tinggi, sehingga tangga menjadi gelap dan lembab. Bahkan lapisan tanah di kedua sisinya memiliki bau tanah yang kuat. Saat turun, orang yang memimpin jalan berkata dengan nada menyanjung, Kapten Faisal, bolehkah saya menanyakan sesuatu? Faisal bertanya dengan dingin, ada apa? Pria itu buru-buru berkata, Kapten Faisal, saya ingin mendaftar untuk bergabung dengan Brigade Lapis Baja Anda. Saya bisa mengendalikan pengoperasian mesin berat. Faisal mencibir dan bertanya kepadanya, kamu ingin bergabung dengan Brigade Lapis Baja karena takut mati? Tidak, pria itu buru-buru menjawab. Saya hanya ingin mencoba Brigade Lapis Baja. Faisal tersenyum dan berkata, saya akan khawatir dan memberi tahu kamu nanti.
Pria itu berkata dengan penuh semangat. Terima kasih, Kapten Faisal. Saat dia mengatakan itu, dia sudah turun ke bagian bawah ruang bawah tanah. Ada pintu besi di bagian bawah ruang bawah tanah, dengan jendela kecil di pintu besi, dan bisa melihat cahaya di dalamnya. Saat ini, orang yang memimpin jalan menamparkan pintu besi dengan keras, dan berkata, "Buka pintunya, Kapten Faisal ada di sini." Segera, seseorang membuka gerendel pintu. Seorang pria berambut keriting menjulurkan kepalanya, melambai ke arah Faisal, dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Faisal, kamu ada di sini." Faisal berkata dengan dingin, "Komandan meminta saya datang dan melihat-lihat, dan juga berkomunikasi dengan para sandera." Pria itu berangkat dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Faisal, silakan masuk." Faisal berkata kepada orang yang baru saja memimpin jalan, "Kamu kembali. Ingat apa yang baru saja saya katakan. Jika ada hasilnya, saya akan memberitahu kamu sesegera mungkin." "Terima kasih banyak, Kapten Faisal. Silakan. Saya akan naik. Saya akan menyisakan beberapa kaki domba panggang untuk Anda makan nanti." Pria itu berbalik dan pergi. Faisal melambai ke Charlie, dan keduanya memasuki ruang bawah tanah satu persatu. Charlie awalnya berpikir bahwa ruang bawah tanah adalah ruang kecil. Namun tidak disangkanya ada ruangan besar di dalamnya. Ada 2 kamar di ruang bawah tanah. Ruang luar berukuran sekitar 20 meter persegi. Ada 4 tentara yang berjaga. Ada juga tembok dan pintu besi besar tanpa jendela. Charlie bisa merasakan masih ada 8 orang di dalamnya. Dia menebak, itu pasti Autumn dan teman-temannya. Saat ini, Faisal meminta seseorang menutup pintu masuk, lalu menatap Charlie, bertanya-tanya apa perintah selanjutnya. Keempat prajurit penjaga tidak bersiaga, hanya berdiri di samping dengan santai dengan senjata digantung. Salah satunya memakai earphone, seperti sedang mendengarkan lagu. Pada saat ini, prajurit yang telah membuka pintu bergerak mendekati Faisal dan bertanya dengan suara rendah, "Kapten Faisal, kapan komandan akan melakukannya? Izinkan saya memberitahu Anda, lebih baik bunuh Yangki secepatnya. Percuma menahannya, kami harus berjaga di sini. Lembab dan bau di dalam. Setelah tinggal lama, kulit gatal dan seluruh tubuh terasa tidak nyaman." Faisal berkata dengan acuh tak acuh, "Komandan tentu saja sudah memiliki rencana. Ikuti saja perintah yang diperintahkan dengan patuh, dan jangan katakan atau tanyakan hal lain." "Oke." Pria itu menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Benar-benar tidak mungkin. Kapten Faisal bisa membantu kami mengatur beberapa saudara agar bisa berganti shift. Selalu tinggal di ruang bawah tanah ini, sangat menyakitkan." Charlie berjalan ke arah orang itu saat ini, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara, semua orang menjalankan perintah yang diperintahkan. Jangan terlalu banyak mengeluh." Bab 2664. Saat dia mengatakan itu, jejak energi spiritual memasuki tubuh lawan dan langsung menuju ke otak lawan. Segera setelah itu, orang ini, seperti Faisal, diberi petunjuk psikologis oleh Charlie. Mendengar ini, dia langsung berkata, "Kamu benar sekali." Charlie mengangguk puas, menunjuk ke arah orang lain, dan berkata, "Saudara ini pasti juga tidak puas." Pria itu berkata, "Saya tidak berani. Saya akan melakukan apapun yang diminta oleh komandan, tanpa berpikir 2 kali." Charlie tersenyum berjalan ke, menamparkan pundaknya juga, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat cerdas. Aku pasti akan mengatakan sesuatu yang baik untukmu di depan komandan." Setelah selesai berbicara, jejak energi spiritual lainnya mengalir masuk, seolah-olah dilakukan dengan cara yang sama, dengan kuat mengendalikan kesadaran orang ini. Pada saat ini, seorang pria gemuk berkata dengan kutukan, "Komandan bilang, eksekusi akan segera dilakukan pada waktunya habis. Saya pikir waktunya sebentar lagi. Saya ingin sekali mengakhiri mereka." Charlie memandang orang ini, mencibir, dan bertanya, "Apakah kamu senang membunuh?" Pria itu menatap Charlie, dan berkata dengan jijik, "Ya, saya sangat menyukainya. Apa Anda setuju? Atau apa Anda ingin membela orang-orang Yangki ini?"
Charlie berkata sambil tersenyum. Mengapa saya harus membela mereka? Saya hanya berpikir membunuh Sandera benar-benar terlalu mudah. Kalau kamu benar-benar mampu, mengapa tidak pergi ke medan perang dan membunuh beberapa musuh saat pasukan pemerintah datang? Pria itu berjalan ke arah Charlie dalam 3 atau 2 langkah, mengulurkan tangan dan meraih kerah Charlie, dan mengumpat dengan marah, "Kamu menipuku." Charlie mencibir dan berkata, "Sepertinya kamu tidak bodoh." Pria itu sangat marah, dan begitu dia mengangkat tangannya, meremasnya siap untuk memukul wajah Charlie. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kamu bajingan! Kamu berani memukul ayahmu! Mengapa kamu tidak menyesal dan mengakui kesalahanmu?" Suara ini membuat pihak lain menjadi pingsan pada saat itu. Dia tidak tahu. Charlie telah memberikan petunjuk psikologis yang kuat ke otaknya. Dia tertegun sejenak. Lalu dia berlutut di tanah. Dan berkata dengan ketakutan, "Ayah, aku salah." Charlie mendorongnya pergi. Pada saat ini, orang yang memakai earphone melepas earphone karena terkejut. Dan berkata, "Camille, kenapa kamu gemetar? Pria ini ayahmu." Pria kuat bernama Camille berseru, "Benar, dia ayahku." Pria itu tercengang dan berkata, "Apa kamu sudah gila? Bukankah ayahmu meninggal tahun lalu? Bahkan ayahku pergi membantu membawa peti mati." Charlie memandangnya saat ini, dan berkata dengan ringan, "Aku bukan hanya ayah, tetapi juga ayahmu. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu seperti dia?" Kalimat ini membuat pria itu ketakutan. Dia merasakan pusing di kepalanya, dan kemudian tanpa sadar tergeletak di samping Camille, berseru dan berkata, "Ayah, aku salah." Pada saat ini, Charlie juga merasakan sakit yang tajam datang dari otaknya. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, hanya ada jejak aura yang tersisa. Ini membuatnya menyadari dia sudah menggunakan aura terlalu banyak saat memberikan petunjuk psikologis kepada 5 orang berturut-turut. Sebelum ini, dia jarang menggunakan energi auranya secara intensif. Saat ini dalam waktu singkat ini, konsumsi energi spiritualnya bahkan lebih besar dari beberapa bulan terakhir. Untungnya, kelima orang tersebut, termasuk Faisal, telah diberi petunjuk psikologis olehnya, dan kelima orang tersebut telah menjadi bonekanya yang paling setia. Jadi dia menunjuk ke pintu kamar di dalam dan berkata kepada 5 orang itu, "Siapa yang punya kuncinya? Buka pintunya." Bab 2665. Mendengar perintah Charlie, seseorang cepat-cepat mengeluarkan kunci, siap membuka pintu besi. Charlie memberi perintah, "Kamu tetap berjaga di luar pintu. Jika ada yang datang, coba tahan mereka." Dengan mengatakan itu, Charlie melihat ke waktu, dan berkata lagi, "Saya kira memerintahkan Anda akan datang sebentar lagi. Jika dia ingin masuk, biarkan masuk. Kalian menganggap wajar dan jangan sampai dia melihat ada keanehan apapun." "Oke," kelimanya setuju serempak. Tidak lama, pintu terbuka. Begitu pintu terbuka, tercium bau tanah dari dalam. Saat melangkah masuk, Charlie tidak melihat apa-apa di seluruh ruangan. Hanya satu lampu tergantung di bagian atas ruangan. Watt berbicara sangat rendah. Cahayanya sangat redup. Ada beberapa bekas booster buatan di bagian atas ruangan, mengelilingi dinding menutupi lumpur. Di ruangan seperti ini, pada dasarnya tidak ada kemungkinan bunuh diri, dan tidak bisa mati meski menabrak dinding. Di sudut, ada 8 orang berkerudung hitam, dengan tangan terikat di belakang punggung, duduk berjajar, bersandar ke dinding, di tanah. Charlie tidak bisa melihat wajah mereka, tapi melihat pakaian dan figur mereka, dia bisa tahu di antara 8 orang itu, ada 3 wanita dan 5 pria. Mendengar suara pintu terbuka, mereka berdelapan merasa gugup beberapa saat, bahkan beberapa dari mereka mulai membeku dan gemetar tanpa sadar. Charlie memasuki ruangan dan menutup pintu besi tanpa kerumitan, lalu berjalan ke 8 orang dan melepas tudung hitam mereka satu persatu. Dari kiri ke kanan, Charlie melepas tudung 7 orang berturut-turut. 5 anak laki-laki dan 2 perempuan memiliki warna kulit yang berbeda. Salah satu anak laki-laki itu berwarna kuning, tetapi kedua perempuan itu berambut pirang dan bermata biru. Setelah memilih yang terakhir, dia akhirnya melihat seorang wanita kuning dengan rambut pendek dan penampilan yang cantik.
Karena kepala 8 orang ini selama ini ditutup dengan kain tebal, pandangan mereka selalu dalam kegelapan. Sekarang tiba-tiba menjadi terang. Mereka menutup mata karena silau. Setelah beberapa saat, penglihatan semua orang akhirnya berangsur-angsur kembali normal. Yang membuat mereka merasa ngeri adalah seorang pria bertopeng hitam dan mengenakan pakaian standar teroris berdiri di depan mereka. Pria itu memegang AK-47 di tangannya, dan dia terlihat seperti seorang gangster. Pada saat ini, Charlie menampilkan gadis kuning yang agak mirip aktris daratan Tiongkok, Gao Yuan. Charlie langsung bertanya dalam bahasa Mandarin, "Kamu musim gugur?" Begitu kata-kata ini terucap, tubuh gadis itu tiba-tiba berkedut. Dia menatap Charlie dan tanpa sadar bertanya dalam bahasa Mandarin, "Bagaimana kamu mengenalku? Apakah kamu dari Cina?" Charlie mengulurkan tangan dan melepaskan topengnya, dan berkata dengan datar, "Aku dipercayakan oleh ayahmu untuk membawamu pulang." Musim gugur terkejut bagai sambaran petir. Dia memandang Charlie dengan tidak percaya, dan berkata, "Apa katamu? Ayahku mempercayakanmu membawaku pulang. Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Juga, mengapa kamu ada di sini? Kamu bagian dari pemberontak bersenjata ini, kan?" Bab 2666. Charlie sedikit tersenyum. "Nona Hart, kamu terlalu banyak bertanya. Saya dapat memberitahu dengan jelas. Saya bukan anggota oposisi. Saya menerima kepercayaan dari ayahmu beberapa jam yang lalu. Saya langsung berangkat dari China kemari." Saat ini, seorang lelaki ras kuning berkata dengan wajah penuh konsistensi, "Ini, bagaimana mungkin? Baru lebih dari setengah hari kami ditangkap. Waktunya begitu singkat. Anda tidak bisa datang begitu cepat dari Tiongkok." Charlie berkata sambil tersenyum. "Apa yang merusaknya tidak mungkin. Mungkin tidak benar-benar mustahil." Setelah selesai berbicara, dia memandang Autumn, lalu berkata dengan ringan, "Waktu hampir habis. Saya akan menyiapkan baju pasukan yang mencurigakan untuk Anda. Ikut dengan saya setelah memakainya." Autumn berseru dan bertanya kepadanya, "Lalu, bagaimana dengan teman-temanku?" Charlie mengangkat bahunya dan berkata, "Aku tidak memiliki cara yang baik untuk menyelamatkan kalian semua. Kamu ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat yang aman terlebih dahulu. Jika kondisinya memungkinkan, saya dapat mempertimbangkan untuk kembali dan menyelamatkan yang lain." Pada saat ini, seorang pria berambut pirang berseru dalam bahasa Mandarin yang tidak fasih, "Saya pikir Anda pembohong. Ada 1 atau 2.000 pemberontak yang ditempatkan di sini. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan kami?" Charlie mengangguk, dan berkata, "Kamu benar. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Jadi kamu tetap di sini saja." Mendengar ini, pria berambut pirang itu menggeram dan membentak Charlie dengan marah, "Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Ada banyak penjaga di luar. Jika aku pergi bersamamu, aku akan ditembak dengan senapan mesin. Saya lebih suka tinggal di sini dan menunggu negara saya menyelamatkan saya. Mungkin negara saya akan menyetujui permintaan oposisi, atau langsung mengirim pasukan SEAL menyelamatkan kami." "Tepat," gadis pirang lain berkata dalam bahasa Cina. "US Navy SEAL kami adalah pasukan khusus terhebat di dunia. Mereka berpengalaman melakukan misi paling sulit di seluruh dunia, termasuk membunuh teroris global. Saya percaya mereka akan datang menyelamatkan kami." Charlie berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kamu tahu Amerika Serikat akan mengirim Navy SEAL menyelamatkan kalian? Siapa yang memberi kalian kepercayaan diri yang begitu tinggi?" Seorang anak laki-laki Amerika berkulit gelap di sebelahnya berkata tanpa ragu, "Amerika Serikat selalu kuat dan tidak akan membiarkan angkatan bersenjata asing menyakiti warganya. Jangan lupa, Amerika Serikat memiliki banyak pangkalan militer di seluruh dunia. Di Timur Tengah ada beberapa. Turki, negara tetangga di utara Suriah, memiliki beberapa pangkalan militer kami. Arab Saudi di Suriah Selatan juga menguasai pangkalan militer kami. Jadi, negara kami kemungkinan akan mengirim SEAL dari kedua negara ini untuk menyelamatkan kita." Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak dapat menahan kekagumannya. "Saya lihat kalian semua sangat mahir berbahasa Mandarin. Kalian mempelajarinya." Anak laki-laki India Amerika lainnya berkata dengan bangga. "Sejujurnya,
Kami semua adalah siswa berprestasi tinggi di Amerika Serikat. Masing-masing kami memiliki beberapa gelar master dan doktoral. Kami mahir beberapa bahasa, Jepang, Prancis, Jerman, semuanya. Charlie mengacungkan jempol, dan bertanya sambil tersenyum. Luar biasa, sungguh luar biasa. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menghela napas. Oh, saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin seseorang dengan otak seperti kalian belajar begitu banyak bahasa? Mungkinkah orang tanpa hati memiliki bakat untuk belajar bahasa? Pria itu berseru. Kamu, apa katamu? Charlie mencibir dan berkata, kamu bilang tadi, AS memiliki pangkalan militer di beberapa negara sekitar. Jadi, mengapa aku datang ke sini jauh-jauh dari Cina? Sedangkan pasukan SEAL kalian sangat dekat. Tetapi masih belum ada yang datang ke pangkalan militer ini. Bab 2667. Mendengar pertanyaan Charlie, bocah itu berkata dan membantah. Pertama-tama, saya sama sekali tidak percaya Anda datang ke sini dari Cina. Karena itu sama sekali tidak realistis. Setelah selesai berbicara, dia mengamati semua orang dan berkata dengan sangat serius. Semua orang telah mempelajari geografi dunia dan geografi Tiongkok. Jadi kami mengetahui jarak dari Tiongkok ke sini. Jika kamu terbang dari bagian tengah Tiongkok, jarak garis lurus setidaknya 6.000 km. Jika Anda terbang dari bagian barat Tiongkok, jarak garis lurus tidak akan kurang dari 5.000 km. Charlie mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum. Kamu sangat pintar. Kamu tahu segalanya. Setelah selesai berbicara, Charlie mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan bercanda. Tapi kamu salah menebak. Kamu sangat pintar. Saya tidak berasal dari Tiongkok Tengah atau Tiongkok Barat. Saya berasal dari Tiongkok Timur. Cina Timur. Bocah India yang dipanggil oleh Charlie berkata dengan nada menghina. China Timur bahkan lebih mustahil. China Timur dari sini jaraknya 7.000 km. Bagaimana Anda bisa terbang ke sini dalam waktu singkat itu? Naik roket. Saat dia mengatakan itu, dia mencibir lagi. Selain itu, seperti yang kita semua tahu, Suriah belum membuka penerbangan sipil karena perang. Jika Anda ingin pergi dari Tiongkok ke Suriah, Anda harus terbang ke negara tetangga terdekat terlebih dahulu, lalu transfer menggunakan transportasi darat. Meskipun Anda mengambil rute terpendek dan tidak menunda waktu sebentar, menurut perkiraan saya, Anda membutuhkan waktu setidaknya 20 jam untuk sampai. Dan sejak kita ditangkap, belum 24 jam, bukan? Anda nabi yang punya kemampuan. Jadi, aku hanya ingin mengatakan, Anda berbohong. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, memandang Autumn, dan bertanya, apakah orang ini selalu seperti ini? Ekspresi Autumn sedikit malu dan ragu pada saat yang bersamaan. Faktanya, dia tidak yakin dengan identitas Charlie, dan dia tidak percaya apa yang dikatakan Charlie. Selain itu, mendengarkan suara Charlie secara langsung agak berbeda dari apa yang dia dengar saat berkomunikasi di WeChat dan melalui ponsel. Selain itu, Charlie tidak mengungkapkan identitasnya, sehingga membuatnya sedikit tidak bisa dibayangkan. Lagi pula, spekulasi yang dibuat oleh bocah India bukannya tidak masuk akal. Pernyataan Charlie, tidak peduli dari segi waktu atau ruang, kurang lebih bertentangan dengan logika. Pada saat ini, orang India yang hebat terus berkata, saya beritahu Anda, setiap kali SEAL kami melakukan misi, mereka berusaha untuk 100% sukses. Mereka pasti akan menyusun rencana penyelamatan yang komprehensif terlebih dahulu, lalu melakukan operasi gaya pisau bedah. Operasi penyelamatan, saya yakin mereka akan membutuhkan waktu lama untuk mengeluarkan kita. Charlie mencibir dan berkata, oke. Berhenti bicara kosong. Kamu satu-satunya yang bisa berbicara ketika kamu membuka mulut. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Berita tentang kelompok Anda yang ditangkap tidak pernah dirilis oleh media manapun di Eropa dan Amerika. Bab 2668. Tahukah Anda apa artinya jika tidak ada berita? Artinya, semua warga Amerika bahkan tidak tahu bahwa kalian sedang ditangkap. Jadi tentara Anda tidak akan repot mengirim pasukan untuk menyelamatkan kalian. Oposisi meminta uang tebusan 80 juta dari kedutaan AS,
tetapi ditolak. Kalian masih berharap negara kalian mengirimkan pasukan untuk menyelamatkan kalian. Apakah ayah kalian kaya, seperti Buffett atau Bill Gates? Saya tidak percaya. Beberapa pemuda Amerika menjawab serempak. Kamu pasti bohong. Anak laki-laki India tadi memandang musim gugur dan berkata dengan lantang. Musim gugur. Kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Aku curiga dia anggota oposisi. Kalau tidak peduli seberapa kuat dia. Tidak mungkin dia tiba di sini dalam waktu singkat. Dan jangan lupa, ada 1 atau 2.000 tentara oposisi yang berjaga. Jika dia bukan salah satu dari mereka, tidak mungkin dia bisa masuk hidup-hidup. Lihat dia, mengenakan pakaian arogan, memegang senjata arogan. Orang ini pasti anggota oposisi. Segera, dia menatap Charlie, dan berkata dengan dingin. Orang ini datang ke sini untuk membawamu dan memfitnah negara kita. Saya tidak tahu apa niatnya. Mungkin karena oposisi tahu kamu adalah orang Amerika keturunan China. Jadi, dia menemukan keturunan Tionghoa seperti kamu dari waktu untuk mengatur situasi Anda. Saya pikir dia diminta oleh oposisi untuk menghasut kamu. Jangan percaya padanya. Charlie sangat marah dengan burung konyol ini sehingga dia ingin tertawa. Dan bertanya balik. Karena kamu sangat yakin anggota oposisi. Kamu tidak takut saya akan menggunakan AK-47 di tangan saya untuk membunuhmu. Saat kamu berlagak begitu agresif di depan saya. Bocah India itu jelas sedikit gugup. Tetapi dia masih berpura-pura tangguh dan berkata, saya tidak percaya Anda berani menyerang saya. Anda telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap kami. Anda akan menegosiasikan persyaratan dengan negara kami. Kalau Anda membunuhku, Anda tidak akan bisa menegosiasikan persyaratan dengan pemerintah kami. Selain itu, begitu pemerintah kami membalasmu, itu akan menjadi hari penghentianmu. Pada saat itu, beberapa misil akan menghancurkan tempat ini rata dengan tanah. Charlie mencibir. Salah satu dari kalian 8 orang dihitung sebagai satu. Kalian tidak lebih dari master akademis dengan prestasi akademik yang baik. Dari latar belakang keluarga, apakah orang tua kalian kaya? Dari latar belakang, apa orang tua kalian ada yang menjadi legislator negara bagian Amerika? Kamu punya uang, kamu punya kekuatan, kamu masih berharap dan menunggu SEAL datang menyelamatkan kalian. Kamu juga ingin negaramu menggunakan misil untuk membalas dendammu. Bukannya saya memandang rendah kamu. Berapa biaya rudal konvensional kecil dan menengah? Jutaan dolar. Puluhan juta dolar untuk permukaan ke permukaan. Menggunakan senjata mahal untuk membalas dendam padamu. Apa yang pantas kamu dapatkan? Ekspresi bocah India itu sangat jelek. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat menemukan bahasa untuk membantahnya. Pada saat ini, anak laki-laki keturunan Tionghoa lainnya berkata, berhentilah bermain-main dengan kenanganmu di sini. Seperti yang kita semua tahu, Amerika Serikat selalu sangat menghargai keselamatan warganya. Kami berdelapan adalah pilar masyarakat. Negara pasti akan menyelamatkan kami dengan segala cara. Anda datang ke sini untuk mencuci otak kami sekarang. Bukankah Anda hanya ingin kami bekerja sama dengan Anda dalam mengancam tanah air kami? Saya tahu trik Anda. Jika orang Amerika memarahi Amerika Serikat, Anda akan sangat bersemangat sehingga Anda tidak bisa tidur. Dan Anda tidak sabar untuk mengirim videonya ke seluruh dunia. Charlie menyingkirkan senyum bercanda, menatap pemuda dengan wajah Cina, dan bertanya dengan serius. Izinkan saya bertanya, apakah Anda orang Amerika atau Cina? Tentu saja saya orang Amerika. Bocah itu berkata tanpa ragu. Paspor saya disita oleh Anda. Jika Anda melihat paspor saya sekarang, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa saya adalah warga negara Amerika Serikat. Charlie mengangguk, sangat kecewa pada orang-orang ini, terutama bocah lelaki asal Tiongkok ini. Meskipun apa yang dia katakan tidak salah, itu membuat Charlie merasa sangat tidak nyaman. Jadi, dia berkata dengan ringan dan acuh tak acuh, oke, jika memang demikian, maka kamu harus menunggu negaramu menyelamatkan dirimu. Setelah selesai berbicara, dia melihat Autumn lagi, dan berkata dengan serius, Autumn Heart, saya tidak ingin menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Saya dipercayakan oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu.
Tidak peduli kamu warga negara mana, selama kamu mau pergi denganku, aku akan menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke Cina. Tapi, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi denganku, aku, Charlie, tidak akan pernah melakukan apapun untuk memaksa orang lain. Tolong rekam video untukku untuk memperjelas bahwa kamu tidak ingin pergi. Aku akan kembali dan membawa video itu ke ayahmu. Kamu sendiri yang memberikan penjelasan kepada ayahmu. Bab 2669. Ketika Charlie menyebut namanya, Autumn merasa seperti disambar petir, hanya menyisakan hamparan di wajahnya. Dia dan Charlie belum pernah bertemu, hanya sekilas di WeChat, dan dia belum banyak bersinggungan dengan Charlie. Dia tidak bisa mengingat suara Charlie, jadi dia tidak tahu pria di hadapannya ini apakah benar-benar Charlie yang di WeChat atau bukan. Namun, setelah mendengar namanya disebut, Autumn langsung tahu. Pada saat ini, dia berkata dengan bersemangat, "Tuan Wade, mengapa kamu ada di sini?" Charlie mengangkat bahunya, dan menghela napas tak berdaya. "Sudah dari tadi aku bilang, tempat ini tidak aman, kan? Kamu tidak percaya, apakah kamu tahu ayahmu sangat memarahimu?" Autumn tidak bisa berhenti menangis ketika mendengar ini. Anak laki-laki India di samping berkata tanpa sadar, "Musim gugur. Jangan tertipu oleh tipuannya. Orang ini tidak terlihat seperti orang baik." Anak laki-laki asal Tiongkok itu juga berbicara, dan berkata setuju. "Ya Autumn, jangan percaya padanya. Kamu harus yakin Gedung Putih pasti akan menyelamatkan kita." Saat dia mengatakan itu, dia sedikit bersemangat dan berkata dengan bersemangat, "Saya percaya bahwa selama kita bertahan, setelah kita menyelamatkan, di mata media, kita akan menjadi pahlawan yang bersumpah sampai mati di depan tentara oposisi. Ketika kita kembali ke Amerika Serikat, kita pasti akan menjadi pahlawan yang dinantikan semua orang. Jika kamu ditipu olehnya, dan kamu dihasut olehnya, kamu tidak akan dianggap pahlawan yang dilihat semua orang. Kamu bahkan mungkin dianggap sebagai pengkhianat yang mengganggu dan memukul semua orang." Charlie melihat diagram otak orang ini sangat aneh sehingga dia tidak dapat memahaminya. Dia mencibir dan bertanya kepadanya, "Bung, kamu seharusnya lahir dan besar di Amerika sejak kecil." Bocah Tionghoa itu sedikit mengangguk. Charlie berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tidak heran." Pria itu buru-buru bertanya, "Tidak heran mengapa?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak heran kamu sangat berbakat. Kami di China benar-benar tidak dapat mengembangkan bakat seperti kamu." Melihat semua orang masih mencampurkan identitas Charlie, Autumn buru-buru berkata, "Kalian semua salah paham. Tuan Wade bukan anggota oposisi. Dia adalah Direktur Emgrain Group di China. Dia adalah Charlie Wade, yang saya ceritakan sebelumnya teman-teman." Bagaimana mungkin? Ketujuh orang lainnya membalas hampir bersamaan. Salah satu gadis Amerika berkata, "Musim gugur. Otakmu pasti rusak. Coba pikirkan. Bagaimana bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar masih sangat muda?" Saat dia mengatakan itu, dia tidak menunggu Autumn menjawab, dan segera menambahkan, "Oke, masih muda. Tapi apa kamu pernah memotret? Bagaimana mungkin seorang bos besar bernilai lebih dari 100 miliar datang ke Suriah untuk melakukan hal semacam ini secara pribadi? Mari kita bicara. Aku baru saja mendiskusikannya untukmu. Jika dia benar-benar bos besar, bagaimana dia bisa mengangkut ke sini dari China dalam waktu singkat? Apakah dia adalah Iron Man?" Bocah Tionghoa itu berseru, "Benar. Musim gugur. Coba kamu berpikir dengan hati-hati. Kamu belum pernah melihat Tuan Wade itu. Bagaimana kamu menilai pria di depanmu sekarang adalah dia? Saya curiga pria ini mungkin memecahkan kata sandi ponselmu, memeriksa catatan obrolanmu. Lalu dia menemukan celah ini. Dia berpura-pura menjadi Tuan Wade dan datang ke sini untuk berbohong padamu." Autumn menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saya yakin dia adalah Tuan Wade. Tadi saya tidak bisa mengenali suara aslinya dengan suara di percakapan suara. Sekarang saya yakin dia adalah orang yang sama." Semua orang mengira Autumn sudah gila. Bab 2670. Bocah Tionghoa itu menghibur dan berkata, "Musim gugur. Aku tahu kamu. Seorang gadis. Pasti takut mati.
Tetapi kamu harus percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani membunuh warga negara Amerika sesuka hati. Kita akan menyelamatkan. Charlie terhibur olehnya. Dan mau tidak mau bertanya kepadanya. Bung, izinkan saya mengatakan sesuatu yang objektif dan relevan. Negara kalian memiliki semua kasus kematian sepanjang hari, yang sering menyebabkan beberapa, bahkan puluhan orang mati. Kamu bilang tidak ada yang berani membunuh warga negara Amerika sesuka hati. Bukankah ini terasa kontradiktif? Bocah keturunan Tionghoa itu menjawab dengan wajah memerah dan leher tebal. Hal-hal yang Anda sebutkan semuanya terjadi di Amerika. Itu tidak terjadi di luar negeri. Kita tidak perlu menghitung apa yang terjadi di negeri Amerika. Charlie bertanya sambil tersenyum. Apa maksudmu? Apa yang terjadi di daratan Amerika adalah konflik antar warga. Betul, bocah Tionghoa itu langsung setuju. Ini konflik antar warga. Charlie mengangguk, memandang Autung, dan berkata, menurutku, ayahmu perlu tahu betapa besarnya kamu bergaul dengan orang-orang idiot ini sepanjang hari. Musim gugur tiba-tiba terlihat sangat malu. Dia juga merasa bahwa teman-temannya biasanya lebih pintar dari yang lain. Mereka semua adalah master akademik dan orang baik. Tetapi sekarang, karena beberapa alasan, mereka semua tampak sangat anti-intelektual. Charlie tidak yakin apakah Autumn benar-benar percaya pada identitasnya. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka kotak dialog antara dia dan Autumn di WeChat, lalu memutar layar ke sekitarnya, membuka riwayat dialog, dan berkata, catatan dialog seperti ini tidak bisa dipalsukan. Kamu percaya identitas saya? Autumn berkata tanpa ragu. Aku percaya. Melihat adegan ini, beberapa orang lainnya terkejut. Mereka ada di sini dan telah menyerang Charlie untuk waktu yang lama. Banyak yang berbicara hanya untuk membuktikan bahwa Charlie palsu. Untuk alasan ini, mereka mengeluarkan berbagai argumen dan mengemas pandangan mereka dengan mulus dari dalam keluar. Tapi sekarang, hanya dengan satu ponsel, Charlie sudah menjanjikan semua penilaian yang dibuat oleh siswa berprestasi yang merasa benar sendiri ini. Membuat orang ketujuh itu terdiam sejenak. Bocah India itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Anda benar-benar Direktur Wade, Anda tidak dapat pergi dari Tiongkok Timur ke Suriah dalam waktu singkat. Ya, bocah Tionghoa itu juga berkata, ini tidak masuk akal. Bahkan pesawat penerbangan sipil tercepat pun tidak bisa melakukannya. Charlie sini tersenyum dan bertanya, kalian berdua yang terbaik. Izinkan saya bertanya, apa pesawat penerbangan sipil tercepat yang kalian tahu? Bocah Tionghoa itu berseru dengan arogan. Tentu saja saya tahu. Saya banyak membaca tentang pesawat terbang. Pesawat penerbangan sipil tercepat saat ini adalah jet bisnis Gulfstream G650. Pesawat ini menggunakan mesin Rolls-Royce dari Inggris yang sangat bertenaga. Kecepatan penerbangan bisa mencapai Mach 0,95. 95% kecepatan suara. Ini salah satu bisnis jet termahal di dunia, dan tidak mungkin semua orang kaya mampu membelinya. Charlie berpegangan tangan dan berkata, kamu benar-benar orang yang suka belajar, sepertinya kamu sangat pandai melafalkan teks. Saya biasa melihat semua jenis ponsel keyboard dewa yang bahkan tidak memiliki SIM di internet. Saya tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu sekarang. Bocah Tionghoa itu berkata dengan marah, jangan sinis di sini. Bahkan jika Anda benar-benar datang ke sini dengan Gulfstream G650, tidak mungkin sampai di Suriah dalam waktu singkat. Jadi pasti ada rahasia tersembunyi di dalam diri Anda. Charlie tersenyum. Maaf, saya tidak datang ke sini dengan G650. Berbicara tentang ini, Charlie menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan tenang, saya datang dengan Concorde. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.